Semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini ada video yang sangat menarik sekali, yaitu pembahasan Habib Rizik Syihab itu macan ompong, tanda tanya ya. Orasinya cuma omong-omong, nantang perang tapi kabur. Iya, dulu juga pernah ya teman-teman, Bapak Rizik Syihab itu asah golok, asah parang. Lalu kemudian tiba-tiba apa? Kabur ya dengan alasan umroh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini pembahasan dari Bang Heri Pras sama Guru Gembul ya teman-teman tentang terkait Bapak Rizik Syihab ini. Apakah Bapak Rizik Syihab ini ya seperti yang dulu omong-omong kosong doang lalu kemudian kabur. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya ya. Asah golok kalian, pedang kalian. Kita siap untuk berperang. Dan itu yang mengucapkan Al-Imamul Akbar, yaitu Habib Rizik Syihab. Jumbo ya. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Guru Gembul, yang dimana kemarin juga sebagai pemerhati ya, pemerhati tentang nasabah Alawi dan keberpihakan beliau atau ketidakberpihakan beliau. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu gak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Ya? Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. Ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap dua. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah, itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang pecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin
gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur Iya, sekarang dulu tuh. sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Cerita-cerita Nah, yang itu, jadi ya. kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, Sudahlah, Pak hentikan Habib, itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Ya. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Ulama. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet misalkan atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu. Tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Udah padam lah ininya sudah. Karismanya, ibarat harimau tuh taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik, seperti itulah. Atau sarung, peci, minyak, minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang, mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Dulu kan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Pak ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Jadi ceritanya gini, sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini itu semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, seperti tidak pakai jilbab. Betul. Sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka
hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Nah, komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis ini. Pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushafnya, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Itu kan? Betapa nistanya kaum muslimin. Mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Jadi buruk di masyarakat. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya haters. Buat air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya, tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu. Yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya. Ya, mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka. Beliau sendiri ngaku. Misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Meledak-ledak. Ini asobiyah. Ini sudah fokus pada. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya pembahasan dari Guru Kumpul dan Bang Heri Pras tentang terkait Bapak Rizik Syihab. Jadi memang benar ya teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini adalah pemecah belah, pengadu domba, yang dimana kalau berceramah itu isinya hanya provokasi umat, ya. Banyak jejak digital dari Bapak Rizik Syihab ini yang selalu membuat keributan, bahkan dari zaman dulu ya, zaman pemerintah Gus Dur sampai saat ini. Jadi seakan-akan pemerintah itu nggak ada yang benar. Ya memang ya teman-teman ya, yang namanya pemimpin, pemerintah itu tidak sempurna seperti malaikat yang tidak memiliki kesalahan. Tapi lah ya setidaknya itu hormatilah pemimpin. Jangan sampai mengadu domba yaitu masyarakat dengan pemimpin. Nah ini yang terbaru tentang terkait masalah Habib Alawi, yang dimana ya ketika Habib Ali Jufri itu yang Indonesia Timur itu, yang teman-teman ya, yang pendiri Al-Kharid itu, ya itu dimonyet-monyetkan atau apa gitulah ya teman-teman, oleh Gus Fuad Blaret. Itu marahnya bukan main teman-teman, marah sekali, meledak-ledak, bahkan menantang-nantang ngajak perang. Ya walaupun saya tidak membela Gus Fuad, tapi saya ini tengah-tengah ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat klarifikasi Gus Fuad itu, jadi tidak menyinggung tentang terkait itu apa namanya, pendiri Al-Kharid itu monyet-monyet, enggak.
Itu yang saya lihat ya teman-teman. Nah, tapi Bapak Rizik Syihab ini ya menuduh Gus Fuad ini bahwasanya memonyet-monyetkan yaitu pendiri Al Khairat, teman-teman. Ini sudah nampak jelas sekali bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini ketika golongannya itu disinggung gitu teman-teman, itu marahnya bukan main. Ini sudah nampak jelas teman-teman. Seperti pembahasan Guru Gembul ini. Padahal kelompoknya itu ya sebelum-sebelumnya itu memang bicaranya juga ya jorok, menghina pemimpin, jokodok lah ya. Itu Bapak Rizik pernah mengatakan jokodok gitu. Itu Bahar Smith juga Jokowi goblok. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan ya mereka sendiri juga ajarannya itu sering menghina, mencaci maki, tapi mereka itu apa enggak ya ngaca gitu ya teman-teman. Apa enggak ngaca gitu. Yang ceramahnya itu provokasi, isinya enggak ada itu ya, adem-ademnya ceramahnya. Isinya hanya teriak-teriak, marah-marah, memprovokasi, bela rakyat lah, bela ini, bela itu. Nyatanya ya rakyat mana yang dibela ya. Malah bagusan Kang Deddy Mulyadi, nyata kerjanya membela rakyat ya. Membantu rakyat yang kelaparan, dibantu. Tapi kalau kita lihat kehidupannya para Habib Ba'lawi ini, mereka mewah-mewah. Ya hasil dari mana kalau bukan dari muhibbin yang diperas, dimintai uangnya, dimintai ya dipalak, mau bangun ini, kamu mau ngasih berapa. Dan seperti itu ada videonya itu Bahar Smith, teman-teman. Ngemis-ngemis kepada jamaahnya, kepada muhibbinnya. Nah, seperti itu teman-teman. Air ditiup ya, harganya air mineral harganya 5.000, 6.000 ditiup jadi 50, 150. Ini kan pembodohan ya teman-teman. Pembodohan. Jelas-jelas ini adalah pembodohan. Nah, maka dari itu teman-teman, sadarlah ini ya para muhibbin, sadarlah ya. Sadar. Jangan sampai engkau itu ditipu oleh golongan ini. Ya, jangan sampai tersesat mengikuti golongan-golongan yang seperti ini yang mengatasnamakan zuriat Nabi SAW. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.